Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita manusia terlahir dalam keadaan fitrah, menjadi hamba Allah, abdi Allah yang suci bersih. Setelah akil baligh, masing-masing punya ketentuan, sangat bergantung kepada kedua ibu bapaknya. Wa yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi fa abawai. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, bergantung kepada kedua orang tua. Maka dari itu nyata umat manusia terbagi menjadi dua kelompok atau dua golongan. Ada yang masuk kategori Abdullah, abdi Allah. Yang kedua ada yang masuk kategori abdus syaitan, abdinya setan. Bedanya apa? Abdi Allah dengan abdi setan. Abdi Allah, dia mempergunakan atau berdiri di atas akal. Kalau abdi setan berdiri di atas hawa nafsu. Qadarullah, dua-duanya juga adalah hak Allah. Ada yang menjadi abdi Allah, ada yang menjadi abdi setan. Ketika kita memilih menjadi abdi Allah yang berdiri di atas akal, itu yang benar. Karena kita makhluk yang diberikan untuk membedakan mana yang baik. Terlebih lagi Allah hadirkan sebuah agama, bahkan agama pun disebut agama akal. Ad-dinu huwal aqlu. Agama itu akal. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maka dari itu berbahagia kepada kita yang Allah anugerahkan akal. Namun tidak melupakan juga bahwa Allah pun anugerahkan kita hawa nafsu. Makanya ketika ada akal dan ada hawa nafsu, kita harus paham bahwa akal dan nafsu itu dalam kesehariannya senantiasa bertengkar, berperang. Di mana akal dan hawa nafsu berperangnya, keduanya suka meminjam tempat. Tempatnya di mana? Tempat bertempuran antara akal dan hawa nafsu. Wahia fil qalbi, yaitu di dalam hati. Akal bertempur, berperang dengan hawa nafsu. Tempatnya adalah dalam hati. Makanya al-qalbu disebut asalnya kolab. Kolab itu bulak-balik. Kadang naik, kadang turun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika akal setelah bertempur, berperang, dia yang menang, lahirlah kebaikan. Tapi ketika hawa nafsu yang menang, tentu akan melahirkan kemaksiatan dan dosa. Silahkan, Allah sudah membaginya, silahkan. Allah memberi akal untuk memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Allah juga memberikan hawa nafsu. Apakah mau dituruti atau tidak? Maka dari itu, kedua-duanya antara akal dan hawa nafsu bergelut, berperang, meminjam tempat hati, tidak jauh dari 4 waktu dalam sehari semalam.
Apa yang kita kerjakan di 24 jam? Di sini bergelutnya kedua antara akal dan hawa nafsu. Pertama, kita dibatasi oleh waktu yang namanya taat, ketaatan. Ada waktu taat. Yang kedua, ada waktu bermaksiat, ada waktu berbuat dosa. Yang ketiga, ada waktu yang namanya nikmat. Allah karuniakan berupa nikmat. Dan yang ketiga, ada waktu ketika Allah menguji atau ujian. Jadi waktu kita itu dibatasi oleh 4. Taat, maksiat, nikmat, baliat atau ujian. Keempat-empatnya ini bisa sampai kepada Allah. Bisa wusul kepada Allah, nyampe. Taat bisa nyampe, maksiat juga bisa nyampe kepada Allah. Nikmat juga bisa nyampe, baliat juga ujian bisa nyampe, tapi sebaliknya, karena tadi ada hawa nafsu, bisa saja taat tidak nyampe kepada Allah. Kemaksiatan apalagi, nikmat juga tidak tembus, tidak nyampe kepada Allah. Ujian juga tidak nyampe kepada Allah. Yang pada akhirnya ketika keempat ini tidak nyampe kepada Allah, jadilah kita menjadi abdus syaitan, hamba setan. Tapi ketika yang 4 itu nyampe kepada Allah, yang kita tahu berdiri di atas akal, yang menjadi filter untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, sampailah keempat waktu ini kepada Allah. Mari kita lihat, ketaatan bisa sampai kepada Allah, bisa wusul kepada Allah, kalau pintu gerbang yang kita masuki tepat. Apa pintu masuk dari ketaatan supaya sampai kepada Allah? Wahia al-ikhlas. Ikhlas. Kita tumpuk amal kesolehan, ibadah dan lain sebagainya. Lalu masuk ke pintu gerbang ikhlas, akan sampai kepada Allah. Dan akan menjadi catatan amal yang akan menghantarkan kita kepada ridhonya dan kepada surganya Allah. Tapi berapapun banyak ketaatan kita, jauh dari nilai keikhlasan, malah pintu masuknya salah. Banyak berbuat taat, berbuat amal kesolehan, tapi pintu masuknya ria, ujub dan takabur. Jangan terlalu berharap banyak bisa sampai kepada Allah. Sekalipun itu ketaatan. Bahkan bisa masuk itu kita bukan menjadi Abdullah, tapi menjadi abdus syaitan. Pertama, waktu kita ada pada ketaatan. Yang kedua, ada waktu kita isi dengan kemaksiatan, berbuat dosa. Salah, enggak salah. Memang seperti itu umat manusia, karena Allah hadirkan akal dan hawa nafsu. Cuman harus hitung-hitungan. Lebih banyak mana akal lebih banyak menang atau hawa nafsu yang lebih banyak menang? Ketika hawa nafsu lebih banyak menang, itulah kemaksiatan yang senantiasa hadir bersama kita dalam keseharian. Kemaksiatan pun bisa wusul nyampe kepada Allah, asal tidak salah pintu gerbang masuknya. Apa pintu gerbang kemaksiatan dan dosa supaya sampai di sisi Allah? Wahia at-taubah, taubat. Berapapun dosa kita, berapapun kemaksiatan kita, tapi kalau pintu masuknya tepat, pintu tobat, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk ada keselamatan insya Allah. Bukti Umar bin Khattab, berapa banyak dosanya, kemaksiatannya, bertobat kepada Allah, sampai kepada Allah. Makamnya pun sampai berdampingan dengan orang yang mau dibunuhnya, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumayyah, istri Abu Jahal, tidak membawa amal pulang kepada Allah. Jam 8 bertobat dengan 2 kalimat syahadat. Jam 11 ditebas oleh Abu Jahal suaminya. Apa yang terjadi?
Sampai kepada Allah, Sumayyah, sampai. Karena pintu gerbangnya adalah tobat. Dan banyak lagi contoh. Jadi kemaksiatan dan dosa pun bisa sampai kepada Allah kalau tepat pintu masuknya. Pintu taat adalah ikhlas, pintu maksiat adalah tobat. Yang ketiga, waktu yang kita selalu hadir dalam keseharian adalah nikmat. Nikmat dari Allah, karunia dari Allah begitu banyak. Nikmat sampai kepada Allah, tapi juga bisa tidak sampai kepada Allah. Kalau pintu gerbang yang kita masukinya salah. Supaya selamat dari nikmat yang Allah berikan kepada kita selama di dunia. Apa pintu gerbang nikmat? Wahia asyukru. Pandai menjadi orang yang bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau nikmat dari Allah, pintu gerbangnya adalah kufur, jangan tidak mau kalau disebut hamba setan. Karena kekufuran itu adalah ada pada setan. Tapi pintu syukur ada pada akal. Siapa yang senantiasa bersyukur, pasti Allah akan tambah. Dan Allah suka kepada orang yang senantiasa bersyukur. Pintu gerbang nikmat supaya wusul sampai di sisi Allah adalah asyukru. Jadilah pandai orang yang menjadi orang yang bersyukur dan jangan jadi orang yang kufur. Kufur nikmat, tapi harus jadi syukur nikmat. Dan yang terakhir, yang keempat, waktu yang ada pada kita dalam 24 jam itu adalah balaya atau balia, ujian akan selalu ada. Entah ujian itu berupa sakit, ditinggal orang yang kita cintai, dan banyak lagi. Nyampe kepada Allah ujian, ujian dari Allah, musibah dari Allah, bisa nyampe kepada Allah, bisa. Asal pintu gerbangnya yang tepat. Apa pintu gerbang masuknya baliyat supaya sampai di sisi Allah? Wahia as-sabru, sobar. Diuji sobar, sakit sobar. Bukankah ketika kita sakit itu adalah ujian atau musibah dari Allah? Ketika dihadapi dengan sobar, upahnya dari Allah mukaffaratun lidzanbi, menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita. Asal catatannya ketika diuji dihadirkan namanya sobar. Karena sobar pintu gerbang masuk untuk sampainya ujian sampai di sisi Allah. Itulah keempat waktu yang senantiasa hadir bersama kita. Bisa sampai kepada Allah, bisa tidak sampai kepada Allah. Taat bisa sampai gerbangnya ikhlas, maksiat bisa sampai gerbangnya tobat, nikmat bisa sampai gerbangnya syukur, ujian bisa sampai gerbangnya sobar. Mudah-mudahan ini semua ada pada kita karena memang selalu hadir bersama kita. Mudah-mudahan hanya kepada Allah kita tutup minta dijaga dan ditetapkan ketika Allah berikan ketaatan, diuji dengan kemaksiatan, diuji dengan kenikmatan, diuji dengan ujian atau musibah. Semuanya adalah menjadi jalan lurus masuk ke pintu gerbang yang tepat sehingga semuanya sampai di sisi Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allah. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.